warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Tut Yendi dalam acara diskusi tegas dan lugas bersama Aliansi Jurnalistik Online Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat tema relevansi status NUNI di pusaran gratifikasi Mustafa. Saudara, Pilkada 2018 telah 3 tahun berlalu, namun polemik yang terjadi saat pilkada itu sampai sekarang masih hangat dan menjadi perbincangan khalayak ramai. Kita tentu saja ingin tahu sejauh mana keterlibatan orang-orang penting, baik di pusaran Provinsi Lampung ataupun di pusat, dalam kasus gratifikasi ini. Untuk menjawab segala pertanyaan ini, kami telah menghadirkan berbagai narasumber yang akan berkompeten menjawab segala hal yang menyangkut percaturan pilkada yang melibatkan orang-orang penting di Lampung ini. Bersama saya telah hadir Bapak Dr. Dedi Hermawan. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Selamat sore, Bang Dedi. Sore, Mas. Iya, terima kasih sudah hadir di acara kita ini. Mudah-mudahan masyarakat dapat terserahkan, Bang Dedi. Amin. Oke. Selanjutnya juga telah hadir Bang Jupri Karim. Selamat sore, Bang Jupri. Selamat sore. Iya, kita akan bincang banyak nih, Bang Jupri. Ya. Makasih telah hadir di acara kami, Bang Jupri. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Bang Rudianto. Ya, selamat sore Bang Rudi. Ya, kita akan bincang nih Bang Rudi, bagaimana nih situasi Lampung dan bagaimana kita menyikapi, masyarakat luas menyikapi keadaan Lampung yang sudah begitu mengkhawatirkan ini, Bang Rudi. Ya. Ini Bang Jupri Karim dan Bang Rudi ini adalah berasal dari Aliansi Masyarakat Lampung Bersih. Ya. AMLB. Oke, kita mulai perbincangan ini. Saya mulai dari Bang Dedi Hermawan. Bang Dedi, kita semua tahu dan masyarakat telah menyaksikan dan mendengar belakangan ini telah digelar sidang mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Dan ini sudah meluas ini Bang Dedi, sudah kemana-mana ini ya arahnya ini. Nah, gimana pandangan di Bang Dedi ini terkait masalah? Baik. Memang apa yang terjadi di persidangan ini jadi ditonton oleh masyarakat luas. Ya. Dan ini adalah satu peristiwa yang tentu menyedihkan sebenarnya. Ya. Dengan apa yang ditampil di persidangan itu kan terlihat ya bagaimana permainan tanda petik, permainan yang tentu tidak demokratis, tidak sesuai dengan etika demokrasi itu sendiri. Ada permainan uang, ada permainan pengkhianatan, macam-macam. Satu pertontonan yang nggak menarik sebenarnya bagi masyarakat Lampung, bagi publik, gitu ya. Dan ini memang masyarakat harus dijauhkan sebenarnya dengan perilaku-perilaku seperti ini yang tidak memberi pendidikan, tidak memberi harapan terhadap perubahan dan perbaikan. Apalagi mereka yang duduk tadi disebut sebagai orang-orang penting. Kalau orang penting tidak ada relevansinya dan publisnya jadi persoalan tuh urusan mereka. Tapi ketika duduk sebagai orang penting di jabatan publik, nah ini yang berbahaya. Tentu legitimasi moralnya rendah, apalagi ada kasus hukum seperti ini, dan memang ditunggu-tunggu apa akhir dari semua ini supaya terang semuanya, supaya bisa ditegakkan hukum sehingga masyarakat juga bisa dihadirkan pemimpin-pemimpin yang mestinya secara etis baik, secara kasus hukum zero misalnya. Nah itu yang harapan masyarakat tuh terhadap para orang-orang penting yang di jabat publik itu, mereka-mereka yang bersih dari kasus-kasus termasuk kasus korupsi, gratifikasi dan sebagainya begitu. Jadi saya begitu persidangan itu dibongkar ya, kita bisa membaca semua pihak yang dipanggil, tergambar pola permainannya, tergambar pengkhianatan, tergambar praktek uang, jual beli, ya kan, di dalam
pencalonan, tentu ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Iya. Di mana-mana di dalam kontestasi pilkada pada saat mau pencalonan, mau mendapatkan perahu, itu masyarakat umumnya sudah paham bahwa ini ada mahar berbiaya politik tinggi dan sebagainya. Tapi dengan kasus persidangan ini yang diungkap banyak bukti dan fakta, itu semakin membenarkan peristiwa itu, semakin memperkuat kesimpulan tadi itu. Nah, inilah yang berbahaya bagi demokrasi kita ke depan, bahwa kita ingin membangun demokrasi yang beradab, yang landasan etisnya kuat, ya. Tidak ada orang-orang yang bermasalah secara hukum yang akan memimpin masyarakat, memimpin pembangunan, membuat policy dan sebagainya. Tidak ada yang tersandra dengan persoalan itu. Terus terang dalam pandangan saya, dengan adanya kasus ini memang seperti wakil gubernur ini memang dia tersandra, jadi terbebani dengan persoalan ini, dan ini berbahayanya kepercayaan publik juga akan meredup terhadap kinerja pemerintah. Mereka kan menjadi berpikir apakah ada komitmen terhadap publik dari mereka yang hadir dengan pola seperti ini, dengan modus yang mengabaikan etika, mengabaikan aspek hukum, dan mereka, publik akan berkurang percayanya itu, berkurang percayanya, dan tidak bisa banyak harapan terhadap pemimpin-pemimpin, orang-orang penting yang duduk di jabatan publik itu, karena tersandra dengan masalah-masalah seperti gimana dia bisa concern kan. Sementara tiap hari hilir mudik kira-kira kan harus menghadiri persidangan, dipanggil gitu. Kemudian masyarakat melihat pengakuannya. Karena kalau orang udah hadir di persidangan itu kan harus dipastikan dia berkata apa adanya kan. Harus jujur kan, karena dia sudah disumpah macam-macam gitu kan. Jadi akhirnya itu terungkap apa adanya peristiwa-peristiwa masa lalu itu, dan itu sungguh satu tragedi sebenarnya bagi proses demokrasi kita. Walaupun pola-pola sebelumnya memang seperti itu, tapi karena ini hadir di persidangan, dari mulai Mustafa, kemudian terbongkar masalah jual beli untuk perahu, sumbernya uang dari mana juga terungkap, ya kan. Kemudian siapa yang dibeli, siapa yang ikut transaksi juga terbongkar, begitu kan. Jadi ini seperti ditelanjangi proses pilgub yang lalu. Dan celakanya ya ini sudah terjadi kan, kemudian terungkap di tengah-tengah perjalanan, sehingga masyarakat tahu inilah hasil dari produk demokrasi kita yang cacat, yang menghasilkan proses yang cacat juga, dan pemimpin-pemimpin yang tersandra dengan masalah hukum. Jadi itu saya melihat peristiwa ini satu peristiwa yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat Lampung, di provinsi Lampung ini. Oke, Bang Deddy, saya ke Bang Jupri Karim dulu. Gimana Bang Jupri mandang ini? Ya, sebenarnya hampir senada yang apa yang disampaikan oleh Bang Deddy di awal tadi. Kami dari Aliansi Masyarakat Lampung Bersih ini, selain juga hadir melihatnya secara live di persidangan, juga kadang-kadang juga kami hadir di lapangan untuk menyaksikan langsung gitu kan. Kan prosesnya panjang ini, kalau tidak salah 2 kali lagi ke depan, kemudian nanti masuk ke putusan. Sejak awal saya itu sudah 2 kali melihat langsung di pengadilan. Sebagai masyarakat atau unsur dari masyarakat yang sebetulnya menginginkan proses demokrasi yang bersih, kemudian yang berintegritas, yang mendapat kepercayaan rakyat, dan nantinya diharapkan menjalankan amanah rakyat yang sebaik-baiknya. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Deddy tadi betul. Ketika seorang pejabat publik, dia juga ketua partai, apalagi partainya termasuk partai besar, kemudian tersandra dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan amanah rakyat? Nah, mestinya Bu Muni introspeksi diri, kemudian dan juga membantu KPK dalam hal ini untuk segera berkata jujur gitu. Karena sebelum dilakukan kesaksian itu kan disumpah atas nama Tuhan. Nah, karena itu oke lah, rakyat selama ini boleh dibohong-bohongin sama mereka. Tapi kalau Tuhan hati-hati gitu kan. Kalau menurut saya kan seperti itu. Kita melihat ada spesifikasi khusus loh Bang, di dalam konteks segera menetapkan Muni ini sebetulnya tidak ada unsur-unsur politis bagi kami. Kami bukan partai politik, kami aliansi masyarakat. Tapi sebagai masyarakat, dan tentu semua masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih, punya legitimate dari masyarakat, kepengen sekali bahwa ini segera ditersangkakan. Tapi memang waktu kami konsultasi atau diskusi dengan jaksa-jaksa, kemudian dengan para pihak yang
kompeten di bidang hukum, Ya. KPK itu butuh 2 alat bukti. Walaupun dihadirkan 10 saksi, ataupun 100 saksi itu dianggap satu alat bukti. Tinggal satu bukti lagi. Oleh karena itu sampai sekarang kan memang belum diketemukan persoalannya untuk mencapai satu alat bukti lagi untuk mencapai 2 alat bukti. Cuman secara logika dan secara itu publik kan sudah tahu gitu kan, sudah bisa diinikan. Nah, untuk memulihkan kepercayaan publik itu sebetulnya KPK tidak harus melulu pada sisi 2 alat bukti tadi, kan bisa dikenakan dengan Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu kan sudah dijelaskan jika ada upaya pihak sebagai saksi atau tersangka menghalang-halangi sebuah proses penyidikan itu bisa ditetapkan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 21 itu. Begitu juga di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016 itu kan bisa dipakai itu oleh KPK kalau memang serius. Nah, tapi memang kita lihat dan publik juga tahu bahwa hari ini keberadaan KPK itu juga mohon maaf agak dipertanyakan gitu kan. Publik kok tidak seperti dulu garangnya gitu kan, ada apa gitu kan. Kita menyoal juga tentang KPK, kenapa kok lamban gitu kan. Harusnya begitu. Karena orang nomor 2 di Lampung yang tentunya dia juga punya peranan dalam partai politik. Jika terus ini dibiarkan, nanti akan membawa pada proses pilkada selanjutnya. Bahkan mungkin akan tingkatan bisa saja wapres atau presiden selanjutnya. Nah, kalau sampai pada itu dia berlarut-larut dan kemudian orang itu belum ada kepastian hukum, lebih condong lagi orang akan mengatakan sebagian pihak mengatakan ini politis, sebagian pihak mengatakan memang penting untuk dilaksanakan. Akhirnya apa? Menjadi masyarakat grassroots, menjadi korban untuk tuduh-menuduh. Nah, kita kan kalau pengen membersihkan sebuah birokrasi, kemudian proses penegakan hukum yang bersih, ya harus tuntas gitu kan. Dan sudah layak menurut kami Ibu Nuni ini untuk di TSK kan. Kalaupun belum ketemu satu alat bukti yang penting, itu dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor aja dipakai, bisa digunakan itu menurut kami ya. Jadi kami sebenarnya dalam konteks ini kami juga mendesak KPK ya jangan lunglai gitu. Dan jangan lunglai untuk menegakkan supremasi hukum gitu. Terus untuk sementara dari saya sih sebenarnya ya melihat dari kasus secara etis, secara moral itu wakil gubernur ini terbebani ya. Pasti kalau di negara-negara seperti Jepang gitu ya, itu sudah mengundurkan diri karena kasus-kasusnya kan tidak hanya kasus gratifikasi ini, kasus di beberapa tempat kan terberitakan juga. Jadi secara etis ya, semasa waktu dia menjabat DPR RI itu bebannya itu sebenarnya beban etis, beban kasus hukum yang belum tuntas itu sebenarnya memberatkan sosok sebagai pejabat publik. Itu mestinya punya kesadaran diri untuk mendeklar bahwa karena dia harusnya lebih fokus pada kasus-kasus hukumnya, kasus etisnya itu mestinya legowo untuk mengundurkan diri. Semestinya kalau dia punya rasa gentleman gitu ya, punya rasa kepahlawanan ya, heroik gitu ya, dia harusnya mengambil sikap seperti itu. Karena ini juga catatan tadi disinggung partai politik ya, sebagai ketua umum partai besar gitu ya. Ini partai ini harus menjadi teladan ya, menjadi contoh model ya sebagai partai yang di dalam berdemokrasi, di dalam pilkada itu bersih dari transaksi yang sifatnya pragmatis gitu ya. Nah, ini justru kalau di persidangan itu saya naluri saya membaca gitu ya. Apa yang diungkapkan itu sepertinya memang kebenaran di lapangan kurang lebih seperti itu. Tinggal sekarang aspek hukum kan yang harus maju ya. Bagaimana di persidangan itu ya kita berharap masih percaya dengan institusi hukum ini sehingga bisa membuat keputusan yang betul-betul tegak di atas prinsip hukum, sehingga kita punya investasi untuk kedepannya itu bahwa pola-pola seperti ini adalah contoh buruk dari berdemokrasi. Dan ini dengan kasus ini harapannya ini satu modal yang kuat bagi ke depan bahwa dalam kontestasi pilkada itu terhindar atau dijauhkan dari proses-proses yang tidak sesuai dengan etika demokrasi, dengan apalagi demokrasi Pancasila, kemudian penegakan hukum gitu. Nah, dengan kasus ini harapannya bisa terungkap secepatnya begitu. Saya ke Bang Rudianto dulu. Bang Rudi, gimana pandangan Bang Rudi terkait ini? Ya sebenarnya kalau kami mungkin dari Bang Supri dari daerah itu ya memang tidak jauh sih Pak. Karena masih konteks hari ini kan kami ini sangat mendukung terkait dengan pemeriksaan dari beberapa sidang ini yang sudah dilakukan oleh KPK. Dan intinya khususnya kami dari lembaga dan mewakili salah satu masyarakat sangat berharap
yang memang selain sebagai pejabat, ya khususnya Ibu Nuni juga, dan dia sebagai ketua partai berharap KPK dengan tegas dan lugas untuk segera menaikkan atau meningkatkan status Ibu Nuni yang dulunya sebagai saksi untuk ditingkatkan menjadi tersangka. Karena memang cuitan demi cuitan, saksi demi saksi itu ada dari beberapa, baik dari salah satu mantan pengurus partai maupun di situ ada salah satu legislatif yang memang mengutarakan dalam konteks kesaksian bahwasanya memang di situ adanya keterlibatan seorang wakil gubernur yang hari ini dikatakan Ibu Nuni itu terlibat di dalam pusaran yang namanya adanya gratifikasi persoalan mantan Bupati Lampung Tengah. Iya. Nah, dan di sini kan sudah beberapa orang yang mengakui sudah menerima bahkan aliran dana tersebut secara tidak langsung, dan bahkan diakui Ibu hari ini mantan Gub yang hari ini sudah adanya apa itu aliran-aliran yang memang sudah menaruh ke bawah, walaupun tidak semuanya itu yang dilarikan ke dia. Ya. Tapi hari ini secara langsung kesimpulan bahwa aslinya dia sudah terlibat terkait dengan pusaran dengan politik yang ada di Lampung, khususnya Pilgub. Bukan hanya situ saja. Iya. Ya intinya berharap kepada pihak KPK untuk berbicara tegas dan lugas menaikkan status Ibu Nuni ini untuk menjadi tersangka. Oke, mantap. Kita akan kembali lagi di acara dialog kita. Kita istirahat sejenak. Beriku cahaya, terangi jiwaku, berikan aku maafmu, berikan aku ampunmu, berikan waktu sebelum ku Kita kembali dalam dialog lugas dan tegas kita bersama AJO, Aliansi Jurnalistik Online Indonesia. Saya kembali ke Bang Dedi Hermawan. Ya. Ini di perkembangan persidangan ini Bang, ada beberapa nama termasuk perusahaan ini Bang disebut-sebut Bang. Ya. Nah jadi gimana menurut pandangan Abang dari pihak pengadilan, apa yang mesti dilakukan? Ya, yang pertama Ya. di dalam perpolitikan Indonesia itu Ya. sudah terbangun pola bahwa di dalam politik Indonesia itu di belakangnya ada korporasi Ya. yang dinilai sebagai pemilik modal ya. Ya. Karena pasar politik di Indonesia, pasar demokrasi kita itu mahal, maka setiap yang mau maju itu butuh amunisi, butuh Iya. logistik, maka dia akan berlabuh pada yang punya modal besar. Iya. Salah satu yang itu adalah korporasi. Ya. Nah, di mana-mana, termasuk di Provinsi Lampung, sudah sinyalemen itu, indikasi itu sudah berlangsung berperiode-periode, Iya. termasuk periode ini. Jadi dengan persidangan ini, maka kita berharap ya, karena ini sudah masuk ranah hukum, Ya. ya, maka semua pihak yang terlibat di dalam gratifikasi ini, Ya. yaitu sebaiknya memang dihadirkan di dalam persidangan itu, Dihadirkan. dalam rangka untuk memperkuat keputusan nantinya yang Ya. akan diambil. Jadi termasuk pihak korporasi itu juga layak dihadirkan di Dihadirkan. situ, karena ini adalah rangkaian besar yang sistemik, yang memang merupakan satu kesatuan. Ya. Dan mereka kan sudah berkoalisi untuk satu agenda pemenangan dalam pilkada, dan Ya. ada utang piutang di situ di dalamnya. Nah, jadi korporasi pun kalau memang keterangan-keterangan para pihak itu mengarah pada korporasi dan para penegak hukum, ya jaksa, hakim dan sebagainya menilai itu bisa memberi titik terang, Ya. ya kan? Karena kalau soal gratifikasi ini kan apalagi menyangkut anggaran kan harus telusuri siapa sih Iya. sumbernya, Dari kan mana harus sumbernya? diungkap begitu Iya. kan. Kalau bisa kan tuntas ya,
Republik ini, negara ini kalau bisa menyelesaikan satu persoalan itu ya tuntas semua. Ya. Jadi tidak hanya bagian-bagian tapi secara keseluruhan. Jadi kalau pihak korporasi juga ikut di dalam proses gratifikasi ini, yaitu wajib dihadirkan di Ya. dalam persidangan itu. Kalau pandangan Abang agak alot perusahaan ini dihadirkan di persidangan. Nah ini persoalannya, kalau kita bicara konteksnya politik, Ya. ya, apalagi hukum di Indonesia secara normatif itu panglimanya hukum, tapi dalam prakteknya kan banyak justru kebalik. Ya. Politik itu hanya panglima gitu kan. Kadang-kadang ada kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar korporasi Ya. yang akhirnya juga menyandera para penegak hukum umumnya untuk melakukan proses-proses penegakan hukum. Jadi tantangan dong. Nah ini jadi tantangan, apakah hukum di Indonesia dulu sudah reformis, apakah Iya. sudah ada reformasi bidang hukum di Indonesia ini. Nah dalam kasus-kasus inilah diuji, ditantang gitu kan. Kalau memang ya pihak korporasi juga sebagai bagian dari entitas di Indonesia yang juga sering menyatakan taat hukum, mestinya juga nggak ada problem. Nggak ada Ya. problem. Kalau kemudian demi penegakan hukum, demi keadilan, demi demokrasi dan kesejahteraan, ya mereka harusnya legowo. Kalau Ya. ada diminta hadir ya datang, ya, berikanlah keterangan apa adanya kan. Saya pikir ya harus hadir kalau diminta untuk walaupun ada Perlu ketegasan lebih dari pihak pengadilan, Pak. penegak hukum itu juga tidak boleh tersandera juga. Mereka demi atas nama hukum, demi keadilan ya harus tegas, panggil ya panggil. Kalau tidak mau hadir kan ada mekanismenya kan. Iya, iya. Panggilan pertama, panggilan kedua, baru ada pemaksaan kan bisa dilakukan. Itulah wibawa hukum. Tidak boleh takut oleh korporasi. Betul. Oke. Bang Jupri, ini ada pihak korporasi, Bang, ada pihak-pihak luar lain yang terlibat yang sekarang baru dipanggil. Gimana, Pak? Ya, korporasi ini kalau dia berjalan pada realnya, dia terus mengembangkan usahanya dalam rangka merekrut tenaga kerja Indonesia di dalam negeri kita sendiri. Iya. Itu bagus tujuannya dalam rangka menggerakkan. Tapi kalau sudah mencampuri, mengintervensi urusan politik, ini yang rusak. Rusak, Pak. Nah, menurut saya ini untuk mencegah atau mengobati kerusakan ini, kita sekarang sudah bergulir di wilayah hukum. Iya. Karena itu seperti yang dikatakan Bang Devi tadi, pihak penegak hukum itu nggak usah ragu-ragu. Kalau memang nggak ada beban, proses penegak hukum itu panggil saja gitu kan. Kemudian kalau tidak datang, panggil lagi kedua, nggak tidak datang, panggil ketiga, yang keempat paksa, atau yang ketiga sudah paksa, itu kan ada Iya. prosedurnya. Dan oleh karena itu masyarakat kan akan percaya. Tapi kalau masyarakat sudah mendesak, LMB dan semua masyarakat yang ingin Iya. demokrasi itu bersih sudah mendesak, ternyata dia masih entah dipanggil entah enggak, kan ini menjadi Iya. sebuah pertanyaan, ada apa gitu kan. Nah jadi harapan kita pihak dari SGC itu segera dipanggil, segera dimintai keterangannya, dan diharapkan kehadiran beliau juga tidak boleh berbohong gitu kan, karena Iya. bawa sumpah juga atas nama Tuhan juga. Karena itu dibuka, ya konsekuensinya mungkin biarlah hukum yang menjawab kan gitu. Nah, karena kita sekali lagi aliansi masyarakat lampu bersih ini tidak akan tinggal diam. Kalau seandainya KPK stagnan dalam melakukan ini atau lalai atau lunglai kata kita, itu kita akan bergerak, ada tempat lembaga hukum lain yang masih kita punya harapan, misalnya Kejaksaan Agung. Nah, kemarin kita sudah diskusi dan dialog dengan teman-teman di internal kami. Mungkin kita sudah berpikir sekarang lagi mencari dalil-dalil, penguatan dalil untuk melaporkan selanjutnya mungkin ke Kejaksaan Agung atau mungkin ke Mabes Polri gitu kan. Sehingga persoalan ini tidak stagnan dalam satu ini. Jadi masyarakat nggak boleh terlalu lama menunggu. Kenapa harapannya? Supaya jangan, ini kan 2022 kan sudah masuk tahapan pemilu serentak dan pilkada ya. Untuk 2024 itu masuknya mulai 2022. Artinya kalau ini sampai masuk ke situ semakin banyak ditutup-tutupin. Karena tersandera kepentingan politik A, politik B juga punya kepentingan, akhirnya ditutup-tutupin. Akhirnya nggak tuntas proses penegakan hukum itu sampai terpilihnya kembali pemimpin itu. Bisa saja yang dalam proses sekarang umpamanya dia terpilih kembali, tiba-tiba dia nanti menjadi TSK, ini karena lawan politiknya kalau menjadi kacau. Nah itu tadi yang dikatakan Bang Deddy Hermawan, agar supaya kepercayaan publik terhadap suatu lembaga hukum, instrumen hukum itu pelan-pelan kembali pulih atau dipercaya kembali. Ya segera proses mekanisme, dan sudah bagus ini sudah dijalankan secara terbuka ya, mendapat di online, rakyat bisa menonton. Ya sesuai dengan tuntutan 14/2008 dan Undang-Undang 14/2008 itu sudah benar. Tapi di dalam mekanisme dan teknis persidangannya ada hal-hal yang sangat kita khawatirkan. Satu, Uli bisa saja tidak dipanggil. Sampai sekarang
kedua, Pak Selamat yang sebenarnya bisa menentukan Bu Nuni bisa naik statusnya atau tidak belum tentu, entah dipanggil atau enggak. Nah ini kan sebuah hal yang indikasi-indikasi yang perlu dipertanyakan oleh masyarakat. Nah itu kita menginginkan penegakan hukum ini, karena itu tadi guru politik kita, guru birokrasi kita ada di lembaga politik sebetulnya, gitu kan? Karena undang-undang saja lahir dari lembaga politik, dari para pimpinan partai politik yang ada di parlemen. Karena juga kita mendesak partai politik, ya jangan lagi lah, karena sudah dilarang juga dalam undang-undang 10/2016 gitu. Iya. Tidak boleh transaksional politik itu. Tapi masih saja ada yang di belakang meja, ada yang di luar, ada yang macam-macam. Sehingga terjadi proses seperti ini. Lantas pertanyaannya, kapan sih Indonesia ini akan keluar dari kungkungan yang khusus seperti itu dalam proses demokrasi? Iya. Saya mungkin ada Iya. masalah mungkin. Bang Rudianto, ini Bang, masih adakah keoptimisan terhadap penegak hukum akan menggelar ini, akan membuka ini sedemikian rupa? Ya harapan untuk kami selaku lembaga kami berharap terkait dengan dunia demokrasi sekarang. Boleh agak dekat dikit Bang, biar suaranya. Oh ya, terkait dengan demokrasi, dan kedua juga Bang, ini terkait dengan apa itu namanya demi keterbukaan publik. Keterbukaan publik, iya. Ya, untuk semua itu yang namanya supremasi hukum. Harapan kami sesuai dengan salah satunya dari sahabat saya Bang Fikri tadi itu memang harus terbuka selebar-lebarnya. Iya. Dan hari ini tidak ada yang namanya raja-rajaan, adanya apa itu tebang pilih itu tidak Tebang ada. pilih, Dan iya. hari pun dan siapapun dia, ketika memang hari ini dalam fakta persidangan di situ adanya cuitan atau ucapan, ya kami berharap kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau anti rasuah yang hari ini KPK itu Ya. memang harus menjalankan sesuai dengan seadil-adilnya. Ya. Dan kami berharap khususnya hari ini seperti yang disampaikan, seperti salah satu saksi yang akan dihadirkan seperti Pak Selamat, dan hari ini dan mungkin untuk masyarakat Lampung itu pasti berpikir itu tidak mungkin. Iya. Seorang dalam arti pengusaha atau big boss hari ini yang memang digadang-gadang dalam persidangan itu terlibat, Iya. yang adanya gratifikasi, yang diduga kuatnya adanya penyuapan ke segala macam ini. Ada Nyonya Purwanti atau hari ini Lee sebagai Iya. big boss SGC, yang mungkin hari ini prinsip atau pemikiran masyarakat Lampung hari ini tidak mungkin. Ya saya berharap itu khususnya KPK harus bisa membuktikan Iya. pertanyaan-pertanyaan atau tepis-tepisan masyarakat yang memang hari ini tidak bisa hadir nyali. Kami berharap untuk bisa dihadirkan, membuktikan anti rasuah itu memang benar independen dan untuk masyarakat. Itu harapan saya. Oke, kita akan istirahat sejenak. Kita akan kembali lagi di Dialog Lugas. Beriku cahaya, terangi jiwaku, berikan aku maafmu, berikan aku ampunmu, berikan waktu sebelum ku Oke, kita kembali di dalam diskusi tegas dan lugas bersama Aliansi Jurnalistik Online Indonesia. Kembali kita akan meminta ucapan-ucapan harapan penutup dari Dr. Dedi Hermawan. Bang Dedi, silakan Bang Dedi. Baik, sesuai dengan tema diskusi kita hari Iya. ini, relevansi ya. Iya. Tentu semuanya kita akan serahkan nanti kepada proses hukum, Iya. dan tentu masyarakat masih menaruh harapan yang besar terhadap terutama KPK yang memang mengawal atau sejak awal ya mengungkap kasus ini Iya. dibawa ke persidangan agar ini memang bisa berakhir
berakhir pada satu kepastian hukum dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia, terutama Ya. dalam proses politik kita yang selama ini memang banyak hal-hal yang buruk terjadi dalam proses politik kita, pelanggaran etika, pelanggaran hukum. Nah, kita berharap dari kasus ini bisa ditegakkan, bisa diungkap secara terang, dan bisa Iya. dibuat keputusan yang juga mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Nah, penegak hukum yaitu harus bekerja secara full ya, secara energinya juga harus luar biasa, Ya. agar semua pihak yang memang punya indikasi kuat terhadap kasus ini yang menerima gratifikasi itu harus dibongkar secara terang dan kemudian diputuskan juga secara tegas gitu ya. Ya. Sehingga demokrasi kita ke depan itu akan bersih dari hal-hal praktek-praktek yang sifatnya money politik. Yeah. Jadi dari hulu sampai hilir itu kalau bisa bersih dari money politik. Dan peristiwa di Provinsi Lampung ini kita berharap akan menjadi semacam model pembelajaran demokrasi kita untuk patuh pada etika dan patuh terhadap hukum dan menjauhi dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mahar politik dan sebagainya. Oleh karena itu saya berharap ya aspirasi dari masyarakat sipil, informasi-informasi itu sebaiknya menjadi input bagi penegak hukum, harus didengar dan dicatat. Kemudian semua pihak yang juga terindikasi kuat terlibat dihadirkan di dalam persidangan, baik itu yang korporasi maupun pihak lain yang juga disebut di dalam persidangan itu kalau bisa dihadirkan. Nah, kita menaruh percayaan yang tinggi terhadap penegak hukum di Indonesia, di Provinsi Lampung. Kalau bisa memang kerjalah dengan semangat untuk menegakkan dan menyelamatkan demokrasi di dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena kita berharap demokrasi akan melahirkan pemimpin yang legitimate, yang memang berbicara tentang perbaikan kesejahteraan masyarakat, bukan pemimpin-pemimpin yang bertransaksi untuk kepentingan kelompok dan dirinya sendiri. Nah, dari kasus inilah kita berharap bisa terungkap seterang-terangnya, ada progres yang lebih menjanjikan dan harapan terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Melalui tadi kalau memang indikasi kuat wakil gubernur itu memang punya indikasi kuat untuk didorong pada kasus tertentu, ya dipercepat prosesnya, ditingkatkan statusnya dengan tentu dukungan alat-alat bukti yang kuat. Oke, Bang Jupri, nah catatannya Bang, gimana nih Bang? Ya, kita memberikan catatan pada proses perjalanan sidang Pak Mustafa ini ya. Kita melihat ya perjalanannya sudah lumayan terbuka dan harapan sebetulnya masih ada dengan pihak pengadilan dalam hal ini KPK ya. Kemudian kita sebagai masyarakat tentunya memberikan mengajak semua masyarakat untuk mengontrol proses persidangan ini supaya menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang ke depan jika ingin memimpin Lampung ini atau memimpin Republik ini agar tidak bermain-main dengan persoalan hukum. Kemudian kepada partai politik ini menjadi presiden buruk yang sebenarnya tidak perlu dicontoh ke depan. Berilah kami sebagai rakyat kepada pimpinan partai politik lokal maupun nasional itu berikan contoh kami edukasi yang baik bahwa ini tidak benar. Kita kan selama ini anti money politik. Kita tolak money politik, katakan tidak segala macam itu sudah muncul. Tapi ternyata ini ketika ini kata masyarakat ini sama jalan manusia ngomong kosong ini. Nah, karena itu kita mengajak semua lapisan masyarakat ya, akademisi seperti Bang Dedi, kemudian Pak Yusdianto atau siapa yang masih bisa kita ajak bareng untuk menelaah atau mengontrol proses persidangan ini supaya bisa terbuka dan memutuskan keadilan yang seadil-adilnya. Persoalan yang menjadi sangat substansi, kami ALMD juga tidak akan berhenti, tidak akan pernah diam, tidak akan tidur bagi kami dan istilah kami, bahkan kami telah menghibahkan diri kami untuk proses penegakan hukum khususnya di Lampung dan Indonesia khususnya gitu. Karena itu kita tidak henti-hentinya kepada penegak hukum, itu baik itu kejaksaan ataupun hakim, kita menyarankan agar kepercayaan publik benar-benar pulih bisa baik gitu kan. Cobalah lakukan hal-hal yang sebenarnya memang sudah sepantasnya dilakukan seperti
Iya. Dari saya tidak tambahkan. Oke, Bang Rudianto nih Bang, penutupnya Bang, gimana nih? Ya, harapan saya Bang, untuk pihak yang berwenang atau aparat penegak hukum, kami meminta tegakkan supremasi hukum khususnya di Lampung ini seadil-adilnya. Iya. Jangan banyak pengadilan, tetapi susah mencari keadilan. Iya. Itu Bang. Nah, dan juga kami dari masyarakat, dari akademisi, kami tidak akan mungkin berhenti, terus akan berjuang menyampaikan aspirasi dan juga membuktikan kepada khususnya masyarakat Lampung Bang terkait dengan hak maupun batil. Iya. Artinya hari ini kami akan selalu mendukung terus, mensupport terus pihak anti rasuah untuk selalu intent, bahkan untuk segera dengan tegas dan lugas menetapkan saudara Nuni untuk ditingkatkan menjadi tersangka. Iya. Dan hanya itu Bang, saya ucapkan. Oke, terima kasih. Saudara, kita telah memperbincangkan bersama terkait hal-hal yang berkembang di persidangan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Akademisi, lembaga swadaya masyarakat sudah mengupas demikian rupa. Anda berhak menilai, berhak juga berpendapat terkait apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber kami ini. Kita akan bertemu lagi di dalam dialog lugas dan tegas bersama Aliansi Jurnalistik Online Indonesia di kesempatan berikutnya. Ucapan terima kasih kami kepada semua narasumber kami, yaitu Bang Dr. Dedi Hermawan, Bang Jupri Karim, Bang Rudianto. Ya, kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beriku cahaya